Saya lihat suami setiap malam kan dia sembahyang ya, di ruang tamu itu. Udah kayak ada, kok rasanya beda ya, Hindu itu kayak gimana sih? Saya mulai penasaran. Jadi dari rasa penasaran itu kayak cari tahu, terus suami kan punya buku kecil gitu, buku tipis. Buku tipis Ya, Upadesa mungkin ya? doa-doa gitu Oh, doa-doa. ya. Terus saya baca artinya, oh ternyata sama ya, saya bilang. Secara arti sama. Iya, tapi lebih kayak kita itu lebih ke alam gitu loh. Loh, kok pakai gelang kayak gitu? Kayak gitu. Iya, enggak apa-apa. Ini namanya gelang Tridatu, saya bilang gitu. Mbak Eri, jangan ikut agama Hindu ya, itu agama memuja batu katanya. Oh gitu ya. Lalu ada orang ya, pemuka gitu, bilang gini, mantumu Hindu gitu kok gitu. Ya terus kenapa? Terus habis itu bapak saya udah mogok, nggak mau lagi. Oh, nggak mau berangkat itu. Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Sahabat Menara Channel, kita jumpa lagi kali ini dengan spesial nih. Saya jarang ya ngobrol ditemani perempuan cakep lah. Jadi selama ini kan narasumbernya selalu laki-laki. Makanya ini spesial lah. Kita ditemani oleh Mbak Eri. Om Swastiastu Mbak Eri. Gimana kabarnya? Astungkara baik. Baik ya. Jadi astungkaranya udah fasih sekarang ya. Sudah fasih. Nggak jalan. Nah, Mbak Eri ini adalah Dharmika muda, ya, Dharmika muda asli Kediri. Tapi lebih enak biar kenalan dulu lah. Monggo Mbak Eri. Nah, Om Swastiastu. Swastiastu. Nama saya Eri Delia Paramita. Saya menjadi Dharmika sejak tahun 2017. 2017, ada sekitar 7 tahun. 7 tahunan ya. Jadi 7 tahun menjadi seorang Dharmika. 7 tahun atau 6 tahun? 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, Mbak Eri ini latar belakang adalah seorang muslimah, kemudian kecelakaan lah ya. Nah, kecelakaannya itu dijodohkan ya katanya ya. Nah, dijodohkan anak tunggal juga ya? Iya. Nah, anak tunggal. Orang tua kedua keyakinan sama ya? Keyakinan Muslim. Muslim semua ya. Oke. Anak tunggal, kemudian menikah dengan cara ijab kabul ya. Ijab kabul artinya secara sesuai keyakinan sebelumnya. Iya. Nah, ceritanya ini kan dari pernikahan Muslim, kemudian balik lagi nih. Suaminya dulu agamanya apa? Suami dulu orang tuanya. Calon suami? Calon suami orang tuanya yang laki Hindu, yang perempuan Muslim. Dan suami itu kebetulan Hindu. Hindu ya? Iya. Berarti di keluarga suami udah 2 keyakinan ya, dalam 1 rumah. Iya. Kemudian saudaranya suami itu Hindu semua atau campur? Suami kan ada 6. Yang 3 Muslim, yang 3 Hindu. Oh berarti fair lah ya, 3-3 ya, separuh-separuh. Oke. Nah, ini kan tadi kan berarti sang suami ikut Mbak Eri menikah dengan cara Muslim. Nah, apa namanya? Pacaran berapa tahun? Nggak pacaran. Jadi orang tua itu malah bapak saya sendiri yang kenalin sama Mas Eri. Oke. Itu tahun 2014 saya ke Jakarta, tapi saya nggak mau kan dinikahkan dulu. Habis itu tahun 2015 bulan Agustus itu baru pertama kali ketemu sama Mas Eri, ya. Lalu setelah kenalan 1 bulan langsung dilamar. Oke. Nah, setelah 9 bulan kemudian saya dinikahi. Cepat. Suami bilang gini, ya, lah terus agamanya gimana? Kan kamu sama saya beda kan saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang, ya terserah kamu. Kalau saya sih habis nikah nanti saya balik lagi ke Hindu. Saya nggak mau ninggalkan Hindu, katanya gitu. Dengan perjanjian pranikah ya? Iya. Perjanjian pranikah seperti itu ya? Tidak tertulis. Berarti artinya kayak ini ya? Siti Nurbaya itu di tahun 2017 itu ada itu ya? Ada, sampai sekarang masih ada ya? Oke. Jadi nikah dengan cara Muslim, kemudian suami berapa hari kemudian habis itu balik lagi ke Hindu? Setelah ijab kabul, habis itu resepsi pernikahan kan, besoknya dia tidur, nggak bisa bangun, katanya mimpi kakinya diikat pemangku. Gitu ya, wah mangkunya. Langsung besoknya dia sudah dewasa. Mangkunya agak nakal berarti ini. Iya. Nah, tadi kan akhirnya setelah itu berarti jalan sendiri-sendiri ya? Iya. Mbak Eri Muslim,
tetap sesuai keyakinannya, Maseherinya balik ke Hindu. Berarti kalau sembahyang kayak sembahyang sore itu berarti ya, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat itu ya. Nah, setelah itulah, berarti kan ini kan kehidupan kan tinggal satu rumah ya. Berarti ikut Mbak Eri, Maseherinya. Iya, ikut saya. Nah, di keluarga itu jadinya kan dua keyakinan berbeda. Iya. Nah, kemudian untuk menjalaninya itu gimana nih? Ya waktu itu kan saya masih kayak, ya udahlah kamu kan masih mau Hindu ya, udah kamu Hindu, saya Muslim ya udah saya Muslim. Berarti dianggap saling jalan enak-enakan itu aja ya? Jalan sendiri-sendiri aja. Setelah itu saya lihat suami setiap malam kan dia sembahyang di ruang tamu itu. Udah kayak ada, kok rasanya beda ya? Itu kayak gimana sih? Saya mulai penasaran. Jadi dari rasa penasaran itu kayak cari tahu, terus suami kan punya buku kecil gitu, buku tipis. Buku tipis, ya, Upadisa mungkin. Gitu, doa-doa. Ya. Terus saya baca artinya, ternyata sama ya, saya bilang. Secara arti sama. Iya, tapi lebih kayak kita itu lebih ke alam gitu loh. Nah, setelah itu saya nggak bilang sama suami nggak pernah yang nuntut kamu nanti harus ke Hindu ya, nggak pernah. Ya. Jadi dari situ mulai penasaran. Terus saya sudah hamil muda itu kayak mikir ya, aku tuh apa sih yang aku cari kayak gitu. Terus kenapa ya kok rasanya itu bimbang, kayak nggak ada yang ke aku minta sama siapa ya, kok rasanya itu nggak bisa klop gitu loh ya, mungkin kurang beriman itu tadi. Kalau kurang beriman nggak lah, menikah kan usia berapa itu? Usia 17. Oh masih muda ya? Iya. Masih apa ya, labil menurut saya sih. Ya mungkin secara pribadi juga belum dewasa lah ya sebenarnya ya. Belum dewasa. Tapi dengan usia 17 tahun menikah itu luar biasa lah. Terpaksa. Nah, titik balik menjadi seorang akhirnya oke, saya ikut suami nih. Itu didasari oleh apa sih? Hamil besar, mau melahirkan. Terus saya berdoa sesuai keyakinan saya waktu dulu. Di sholat tengah malam ya. Sholat tengah malam itu, dan saya bilang, saya mohon petunjuk apa yang harus saya jalani. Nah setelah itu saya mimpi kayak ke lorong gitu, kayak Borobudur gitu. Masa aku kon Buddha ya, gitu ya. Masih apa ya, aku harus gimana ya, mungkin ini suatu kayak penggambarannya mungkin, oh ya ternyata ini loh yang aku cari, kayak ada rasa seperti itu. Nah setelah itu saya mantep mau ikut suami dan izin sama orang tua. Ya setungkara orang tua sih, beliau kan open minded ya, jadi nggak ada yang mikir kamu anak tunggal nanti siapa kalau aku mati, itu siapa yang doain aku, kan nggak gitu sih. Selama kamu nanti menjalani hidup kamu yang baru ya, kamu menjadi pribadi yang lebih baik dengan agama kamu, karena ya beliau seperti itu. Kuncinya tadi ya, ketika berubah berarti harus ada perubahan kualitas. Iya, harusnya. Ya. Ini yang menarik orang tua yang mungkin sangat jarang ya. Orang tua punya anak tunggal, anggaplah dengan sukarela, silahkan, itu kan jarang. Kadang kan orang tua juga dengan berbagai apa yang mereka ketahui, selalu ingin mempertahankan anaknya, keyakinannya sama. Nah kalau dari orang tua kan oke nih, enak. Kan pasti ada saudara nih, ada. Paman, bibi, tante, bude, pakde kan pasti ada kan. Nah respon mereka gimana? Yang pertama waktu saya hamil, terus saya pakai gelang tridatu. Oh tridatu kan? dulu ya. Habis itu Sudiwadani, terus dibilang gini, loh kok pakai gelang kayak gitu kan? Gitu. Iya enggak apa-apa, ini namanya gelang tridatu, saya bilang gitu. Mbak Eri jangan ikut agama Hindu ya, itu agama memuja batu katanya. Oh gitu ya. Terus ya saya cuma bilang, ya itu urusan saya sama yang kuasa, saya bilang gitu. Kalau kamu mau tahu ya cari tahu biar nggak salah paham, saya bilang gitu. Dari situ jawaban saya kan mungkin bagi dia, kok jawabannya gini ya, mungkin kan dia belum tahu kalau saya pindah agama gitu. Habis itu setelah tahu, suami saya udah nggak ditanyain deh. Pokoknya udah mulai kayak dihina, direndahkan, kayak gitu sih. Ya, berarti di lingkungan keluarga besar berarti udah di blacklist lah ya? Ya udah di blacklist. Tapi
sebelum itu kita sudah tahu ini resikonya pasti seperti itu. Itu dari keluarga, belum lagi dari lingkungan. Ya. Kalau kemudian dari sisi administrasi nih, kan tadi kan menikah secara Muslim. Kemudian mau nggak mau kan pasti ganti KK, KTP kan? Iya. Ada masalah nggak? Ada. Dipersulit? Ya enggak sih, bayar kok. Catatannya bayar ini. Ya setengkaranya nggak dipersulit. Ya mungkin beliau kan orang yang pintar ya. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin dipersulit. Iya. Tapi catatan besarnya bayar tadi ya. Nah, dari sisi keluarga kan ada penolakan, ya kan. Kemudian yang pasti kan Mbak Eri kan di lingkungan namanya di desa kan tetangga kanan kiri kan juga banyak nih. Ya memang suami saya itu satu-satunya di dusun itu. Nah, enggak ketika di keluarganya Mbak Eri. Oh, ya, Pak Eri setelah menikah ya, ikut di tempatnya Mas Heri. Di tempat saya. Ya, di lingkungannya Mbak Eri. Apa namanya tetangga kanan kiri kan mayoritas Muslim nih. Nah, respon mereka gimana? Biasa ke musola, biasa ke masjid terus nggak pernah? Ya itu lebih kan saya jarang orangnya ya kayak ngumpul-ngumpul kalau nggak pas belanja gitu kan nggak pernah. Jadi bapak saya kan aktif nih di tahlilan, di kayak organisasi gitulah. Lalu ada orang ya pemuka gitu bilang gini, mantumu Hindu gitu kok gitu. Ya terus kenapa? Terus habis itu bapak saya udah mogok nggak mau lagi. Oh nggak mau berangkat gitu? Ya. Nah ini yang tantangan ya. Artinya bukan hanya ke Mbak Eri sebagai yang bersangkutan, tapi orang tua pun juga kena getahnya kan ya. Iya. Kemudian setelah seperti itu berarti bapak tadi hanya mogok, kemudian hanya kegiatan di rumah ya, untuk ibadahnya ya. Oke. Ini menarik. Kemana-mana jadinya ya. Nah terkait dengan tadi biasa beribadah dengan cara Muslim kemudian masuk Hindu. Nah gimana suami ini? Peran suami untuk ngajari Mbak Eri dalam cara sembahyang, doa, macam-macam itu gimana? Suami saya tuh lebih ke apa ya? Dia itu cukup tahu sembahyang saja. Muspa aja nggak tahu, doa makan nggak tahu, doa tidur nggak tahu. Oh, kalau di Hindu kan sebenarnya doa kan nggak susah lah. Bicara saya mau tidur selesai kok sebenarnya. Ya, kan? Tapi waktu itu kan rasa penasaran kan menggebu ya. Mas ini gimana sih kayaknya? Nggak tahu nanti kamu tanya ini aja. Karena ada perbandingan kan, sebelumnya kan lengkap nih. Iya. Ya kan, mau bersin aja doanya ada itu kan. Ada. Nah, kalau di Hindu bersin doanya gimana? Bingung ini pasti. Artinya suami hanya tahu Trisandi ya? Iya, hanya selesai di Trisandi ya. Rajin ke pura kan tapi kan? Iya, setungkara rajin. Akhirnya kan Mbak Eri belajar kayak Trisandi itu dari suami atau dari mendengarkan di pura? Ya dari ikut sembahyang di pura setiap hari itu. Itu ya? Perasaan waktu dulu Kak ditanya ya, peran suamimu itu gimana ya? Nggak tahu, aku sampai lupa ya. Peran suami itu nggak ada saya. Tapi dia memberikan contoh. Dengan sikap? Iya, kayak sikapnya dia tuh yang dipegang teguh sama dia, saya orang Hindu, saya harus jujur. Dia bilang gitu. Itu ya? Iya. Memang jujur ini susah untuk dibeli. Susah banget. Susah dibeli, susah belanja, karena lahir dari dalam hati. Iya. Ya. Menarik. Suami lahir dari kecil Hindu. Iya. Menikah. Pindah berapa hari lah ya? Iya. Pindah berapa hari? 2 mingguan lah. Pindah 2 minggu, kemudian balik lagi Hindu. Tapi luar biasa dengan hanya bermodalkan Trisandi ya. Iya. Ya kan? Itu luar biasa. Dan saya yakin di luar sana itu banyak. Bahkan mungkin teman-teman Bali yang menikah dengan laki-laki Bali menikah dengan mungkin perempuan non Bali yang beda agama. Saya yakin kasus seperti ini nggak cuma Mas Heri. Iya. Itu pasti banyak. Nah, kemudian bagaimana penerimaan nih lingkungan teman-teman Hindu di sana? Ketika ke pura, ini kan ada orang baru nih. Nah, hebatnya itu menurut saya ya, orang-orang itu kayak memeluk semua, kayak gitu loh, kayak rasanya itu saya kayak udah deket banget sama mereka gitu. Kayak mereka itu mengajarnya kamu kok gak iso sih? Nggak ada gitu, ya? Nggak ada. Jadi cukup mereka terbuka ya, merangkul ya. Itu yang mungkin nilai plus dari kita. Ya, dari umat Hindu yang kebanyakan. Kita sih mudah menerima. Mudah menerima. Nah, tapi kadang juga enggak juga.
Tidak semua, Tidak tapi semua. Kebanyakan lebih mudah untuk menerima. Nah, kesulitan nih? Kesulitannya semakin mendalami Hindu, semakin saya mencari tahu jati diri. Nah, sebenarnya Hindu itu seperti apa? Dari situ sih kesusahannya. Kan banyak bertolak belakang ya? Kayak kita, orang kan bilang, kamu masuk Hindu, oh berarti kamu sudah menemukan jati diri. Padahal bukan, saya masuk Hindu itu, saya baru mau mulai belajar. Nah. Way of life, gitu katanya. Ya. Berarti kesulitannya tadi ya. Tapi dari sisi, kan gini, keyakinan sebelumnya kan sesaji nggak ada nih. Nggak ada. Ya kan, begitu masuk Hindu kan ada sesaji, ya kan, ada kegiatan harian yang perlu membuat ini, itu. Ada penolakan nggak dalam hati? Enggak sih. Rasa penasaran yang besar. Oke. Artinya karena ada penasaran tadi memudahkan ya. Iya. Memudahkan untuk tahapan berikutnya. Ya. Kemudian konsep terkait dengan orang meninggal. Kalau di Muslim kan berbeda nih dengan Hindu. Nah ini kan kayak tadi biasanya kan, oh kalau nanti kamu pindah agama, siapa yang mendoakan orang tuamu. Nah ini kadang kan menjadi suatu beban yang besar sebagai seorang anak, apalagi anak tunggal. Nah bagaimana mencermati ini Mbak Erinya? Ya sebelum saya pindah itu saya cari tahu dulu lewat ensiklopedia, kayak Hindu-Hindu, kebanyakan yang dipaparkan kan yang mudah dimengerti kita, setelah kematian itu nanti sudah kayak agama itu hilang. KTP kan, udah nggak dikenal ya? Iya, nggak ada lagi KTP di sana gitu. Jadi apapun yang kita jalani di dunia ini, mungkin kalau orang nggak beragama pun kalau beliau orang baik ya, mungkin bisa di sana nanti juga baik. Juga bahagia lah ya. Logika lah, itu logika lah. Ya seperti itu sih, lebih ke Bapak juga bilang gini, kamu berdoa pakai cara gimana pun kalau tujuannya sama ya tetap nanti bisa sampai. Kayak gitu. Nggak bingung terkait surga dan neraka lagi ya? Kan? Bapak saya itu orangnya bapak ibu ya, nggak berpikir yang belum pernah dijalani. Oke, berarti nggak muluk-muluk ya? Nanti kalau di surga harus pakai bahasa ini, harus ngomong ini nggak ya? Yang penting perbuatan kita baik. Iya. Di masa hidup itu yang menjadi bekal nantinya ketika kita sudah waktunya pulang. Oke. Nah, dari 2017 nih, dari 2017 sampai sekarang 2024, kegiatan apa yang menarik menurut Mbak Eri yang sudah pernah dijalani? Tas-tas, oke. Apa yang dirasakan dari upacara itu? Nyata. Kayak yang main itu bukan lagi mata, tapi perasaan. Oh iya ya, ternyata aku juga bisa sakit hati gitu. Gitu ya. Waktu entas-entas itu ada rasa, oh ternyata leluhurku itu selama ini mereka terabaikan. Oh ternyata rasa yang diberikan kan rasa gitu. Iya, betul. Rasanya itu sakit hati banget. Ya dari saya takut. Saya merasa entas-entas itu nyata gitu. Dan ternyata Hindu itu, oh ini loh saya tujuannya, ternyata disuruh masuk ke Hindu. Seperti itu. Banyak kejadian yang saya temui juga, orang-orang yang kembali ke jalan Dharma, itu adalah tugas dari leluhurnya. Mungkin ya Mbak Eri salah satunya. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan tugasnya bisa selesai. Iya. Nah, kalau harapan dari Mbak Eri, nah, ketika masuk Hindu tadi kan kalau masyarakat Hindu kan menerima nih. Iya. Bagaimana dengan kayak lembaga agama kita? Apakah ada dukungan, kemudian ada mungkin berapa bulan sekali datang ke rumah Mbak Eri atau ketemu di pura, ngobrol khusus. Hindu itu gini loh, itu ada nggak? Ada ya. Secara tidak langsung orang-orang seperti lembaga-lembaga, tokoh-tokoh lah ya. Tokoh-tokoh itu mereka membimbing, tapi secara tidak langsung, mungkin ketemu di pura atau ketemu kayak ya biasa kita ketika aktivitas di pura gitu ya. Artinya kalau ke rumah-rumah enggak ya? Enggak. Ya mungkin itu nanti ke depan lah perlu dilakukan. Semoga bisa atau mungkin selain itu kan mungkin perlu juga dikumpulkan nih beberapa dharmika rutin lah. Sebulan sekali atau 3 bulan sekali untuk kumpul. Iya. Semoga nanti berbagi keluh kesah. Gitu kan? Pasti saya yakin
ada di antara mereka. Keluh kesah yang ingin disampaikan tapi tidak tersalurkan. Betul kan? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, apa namanya? Kalau tadi kan apa namanya? Kesulitan nih kira-kira. Hindu itu yang sulit apanya sih? Kalau secara universal Indonesia, Hindu itu saya yang menurut saya pribadi Banten yang sulit. Oke. Penerapan kalau Banten itu menurut saya yang sulit itu. Penerapan dalam sehari-hari kan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Kan nggak semua orang itu bisa. Bisa. Iya. Tapi untuk sesaji Jawa kan nggak ada masalah kan? Ya semenjak kenal sesaji Jawa ya. Oh beda, sejak kenal ya. Semenjak kami kembali. Ini catatannya sejak kenal, padahal dari lahir orang Jawa ya. Orang Jawa ya. Jadi sejak kita diingatkan kembali memakai sesaji Jawa, wong yo penake ngene kok yo kangelan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mungkin sahabat Mandala Channel sama saudara-saudara umat Hindu di Nusantara, istilah Banten bagi orang Jawa itu adalah sesaji ala Bali. Iya. Ya kan? Jadi itu yang biasa diperkenalkan ke kita dari beberapa tahun terakhir lah ya. Jadi kemudian kami di Yayasan Widya Mandala Nusantara dengan berbagai kegiatan yang dilakukan itu mengajak kembali menggunakan sesaji Jawa. Jadi kalau kenapa dilakukan? Karena tadi salah satu banyak di antara saudara-saudara kita di Jawa kesulitan juga untuk membuat sesaji ala Bali. Iya. Itu yang pertama, yang kedua juga ngerti juga enggak. Ya cuma buat-buat. Cuma buat-buat, nah itu. Nah makanya dari sana kan tadi Astungkara kita bisa menjalankan menggunakan sesaji Jawa mulai efektif 2022 untuk kegiatan besar. Nah untuk ke depan Mbak Eri, harapannya terkait dengan tadi kan banyak nih penggunaan sesaji Jawa kan juga nggak semua orang Jawa itu menerima. Apakah nggak khawatir nih nanti ketika fokus dengan sesaji Jawa dikucilkan sama lingkungan Hindunya nih? Nggak apa-apa. Ya kan itu sudah menjadi satu resiko. Resiko ya. Karena kita sudah lama nih tidak memakai yang kita miliki sendiri. Betul. Nah setelah kita balik memakai apa yang kita miliki, loh kok kamu gitu? Kan nah biasanya gitu. Sudah menjadi konsekuensi. Oke. Artinya berani ya? Ya, sudah ya. Soalnya. Sudah. Oke. Nah, catatan saya sih satu adalah banyak suami ya, yang dari latar belakang Hindu itu tidak mendalami Hindu itu seperti apa sih ketika dia berkeluarga, mendapatkan istri non-Hindu. Ya. Kadang dia juga tidak bisa nih. Tidak bisa. Ngajari istrinya untuk menjadi seorang Hindu itu bagaimana juga bingung mungkin ya. Itu mungkin PR yang pertama. Yang kedua terkait tadi sesaji. Ya kan. Yang ketiga pasti permasalahan yang berat adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar masyarakat. Nah, itu juga mungkin harus dipikirkan nih. Kita di yayasan, mungkin pengurus pura, pengurus parisade untuk membuat suatu semacam konseling. Iya. Ya, semacam konseling untuk saudara-saudara kita yang baru masuk Hindu atau saudara-saudara Dharmika yang baru masuk Hindu ini supaya dia nyaman, pertama, kedua dapat tambahan pengetahuan. Ada pembinaan. Nah, kalau pembinaan kayaknya kurang dulu lah. Nah, tambahan pengetahuan supaya lebih yakin menjalani keyakinan yang baru sebagai orang Hindu dan Hindu sebagai tadi bahasa kerennya kan way of life lah. Iya. Mudah-mudahan spelling Inggrisnya bagus ini. Ya, semoga. Terakhir, nggak usah panjang-panjang lah. Harapan ke depan apa yang diharapkan Mbak Eri sekeluarga nih sebagai seorang keluarga Hindu yang baru dengan anak-anak udah ada ya. Ya, supaya bisa memberikan contoh kepada anak-anak untuk menjadi Hindu Jawa dengan kualitas yang lebih baik daripada kita-kita. Harapannya kalau untuk keluarga saya, semoga setelah adanya titik balik ini, kembali ke Jawa, kembali dengan adat kita, anak-anak bisa tahu, oh ini loh yang harus saya lestarikan. Dan untuk harapan yang besar untuk masyarakat, menerima.
jangan dikatakan kami yang memakai sesaji itu orang musyrik. Kalau musyrik biasa lah itu ya. Maksudnya gini, orang aneh lah ya. Orang aneh. Kita memakai sesaji, loh kok cari apa? Bikin cok bakal terus. Orang itu kayaknya pesugihan. Pesugihan itu. Seperti itu. Ya semoga harapannya masyarakat semakin lebih pintar. Nah, bisa membuka wawasannya. Iya, bisa membuka wawasannya lebih luas dan tidak menjadi tamu di rumah kita sendiri. Nah, betul. Pas itu kan. Karena tadi tamu di rumah sendiri itu menjadi sesuatu yang susah untuk diterima sebenarnya kan. Tapi ternyata kenyataannya mungkin lebih dari 50% ya orang Jawa itu saat ini tuh sebagai tamu di rumahnya sendiri. Iya. Nah ini mungkin catatan penting dari obrolan kita dengan Mbak Eri. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi umat Hindu di Nusantara untuk terutama untuk bapak-bapak yang punya istri ya kan, yang non Hindu kemudian balik ke Hindu supaya bisa menjadi bayangan apa yang harus dilakukan, termasuk untuk anak-anak muda yang belum nikah nih. Iya. Nah catatannya adalah siapkan dirimu, ya kan. Kalau menjadi Hindu itu yang Hindu yang bagaimana? Nanti ketika kamu dapat jodoh non Hindu dan jodohmu mau masuk sebagai orang Hindu, tidak ketemu kebingungan, tapi bisa langsung jalan dengan memberikan pelajaran langsung ke istrinya, ke calon istrinya juga, ke nantinya ke anak-anaknya. Supaya ke depan kualitas kita, umat Hindu di Nusantara khususnya di Jawa lah, supaya bisa naik kelas. Tidak seperti saat ini aja. Ya. Bisa berkembang. Dan bisa berkembang. Nah, terima kasih Mbak Eri. Nanti kita bisa sambung lagi lain waktu. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita obrolkan dengan teman-teman sahabat Mandala Channel. Ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Mungkin pertanyaan saya banyak yang kurang pas. Nah, untuk sahabat Mandala Channel, ini adalah obrolan singkat kami dengan Mbak Eri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Kemudian jangan lupa untuk mendukung kami supaya channel Mandala Channel ini bisa berkembang lebih baik dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan membagikan juga ke grup-grup WA juga boleh, grup-grup Facebook juga boleh. Dan saya tutup. Om Santi 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 Om. Jer Basuki Mawa Beo.